Belajar Alkitab bersama sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Secara sederhana saya mau katakan di sini adalah bagaimana Allah itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang tidak memiliki keraguan, Allah yang akan melakukan segala sesuatunya itu dengan baik. Pertobatan kan mujizat terbesar sebenarnya. Jadi ketika kita tidak paham, maka mari belajar, mari buka hati agar kemudian bisa datang kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sekarang lagi lihat kita dari sorga, ya kan begitu. Dia lagi lihat kita ini, untuk kita boleh diubahkan, ya kan begitu. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali di dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2022 membahas mengenai di dalam cawan lebur bersama Kristus. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-8, judulnya adalah melihat yang tak terlihat. Nah, kembali lagi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar Sekolah Sabat bersama dengan kami, mengikuti setiap tayangan-tayangan yang hadir di Hope Channel. Dan jika kalian ingin memiliki buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini, Anda bisa menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau juga melalui kolom komentar media sosial kami. Dan katakan saya ingin memiliki buku tersebut, kami akan mengirimkan secara gratis kepada teman-teman sekalian. Di sini sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Ada Pendeta Yosep, Shalom Pak Pendeta. Shalom Kak Yola. Ada Marolop, Shalom. Shalom Yola. Dan juga ada Pak Pendeta Leroy Pakpahan, Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Kalau dari judulnya aja ya, melihat yang tak terlihat. Walaupun mungkin arahnya bukan ke situ, tapi saya penasaran. Pernah nggak sih kalian mengalami kejadian supranatural? Dan seperti apa? Ya mungkin kalau melihat yang tak terlihat lebih ke hal-hal gaib biasanya kan. Tapi kan kita tidak bahas itu, kita bahas firman Tuhan. Ya. Tapi kalau pengalaman supranatural paling ya kita bisa melihat tanda-tanda kayak kalau kita misalnya mau ada gempa, itu pasti udah ada panas dulu, ini dulu pasti agak lama kemudian adalah gempa. Seperti itu kira-kira tanda-tandanya. Kita bisa lihat dari alam, tapi sebetulnya yang mau terjadi itu apa. Bahkan ada juga yang bisa datang dalam mimpi. Dalam mimpi, gak lama kemudian orang tersebut mungkin pergi, atau mungkin ada terjadi sesuatu pada orang tersebut. Itu pernah saya alami sebetulnya. Gak dipikirkan, tapi datang itu orang dalam mimpi, nggak lama kemudian orang tersebut harus beristirahat dalam Tuhan. Nah, itu nanti kita akan lihat. Kok bisa seperti itu? Oke, Pendeta Yosep. Ini jadi kayak dunia lain gitu ya. Tapi saya pernah satu kali dalam mimpi nih, Bang Marolop nih. Waktu itu kalau nggak salah saya SMA. Ya, jadi di gereja ada keributan seperti biasa. Terjadi keributan, lalu entah kenapa di malam itu saya mimpi. Ya mungkin ini disclaimer dulu ya, saya sebenarnya nggak percaya dengan yang gitu-gitu. Yeah. Dari kecil saya calon-calon mirip-mirip ateis nih, nggak terlalu percaya sama hal yang gitu-gituan ya. Tapi beberapa kali saya alami dari mimpi, bukan langsung ya, dari mimpi. Saya lihat ada seperti kejadian-kejadian aneh. Di situ ada mama saya, orang tua. Ya, kebetulan mama saya kepala sekolah. Jadi ada masalah di gereja dan lain sebagainya. Dan itu saya lihat
dari satu sudut pandang, dan saya simpulkan Tuhan masih menjaga orang tua saya. Ya, jadi saya anggaplah itu sebagai satu amaran, ya, satu amaran dari Tuhan kepada saya mungkin, lalu saya sampaikan ke orang tua dan kami berdoa. Ya, jadi intinya sih kita nggak jadi jauh sama Tuhan ya, dari hal-hal spiritual ini ya. Apa tadi? Ya, hal-hal supranatural. Oh, ya. Yang penting jangan sampai kita jauh dari Tuhan, itu sih poinnya. Oke, thank you. Kalau ini dari pendeta muda, ini pendeta senior dulu ya. Banyak ini pengalaman. Mengusir roh. Pasti. Pernah ngusir roh pendeta. jadi kepo. Silakan pendeta. Iya, tapi yang jelaskan prinsipnya ada kita di sini, bahwa memang upaya setan adalah untuk membuat orang percaya kepada adanya roh-roh gentayangan dan roh mati, padahal itu tidak ada, dan tidak percaya dengan eksistensinya setan, kan begitu. Padahal kita menyatakan bahwa setan itu ada. Hanya roh-roh orang mati gentayangan ketika dia mati memang tidak ada. Nah, itu yang ditwist ya. Nah, tadi saya udah cerita tadi ada disebut mimpi ya oleh Marolop tadi. Ya, saya juga pernah alami seperti itu, supernatural mimpi dengan cerita begini. Saya adalah bagian dari jaga malam ya, squad. Jadi ini di Pematang Siantar. Jadi pada waktu itu kami tidur di satu tempat yang pintunya ada kacanya. Jadi ada kaca tembus bisa dilihat keluar toh. Nah, jadi pada ketika itu bermimpilah saya. Ada ya gitulah, ada penampakan begitu, ada mimpi. Dan dia intip-intip kita yang lagi tidur di situ dengan cucunya gitu. Tapi saya merasa adanya bukan seram ya, ini nggak seram. Tapi begitu saya buka mata, nah dia nggak ada lagi, invisible dong. Ya. Nah, iseng-iseng paginya ngobrol-ngobrol, ya sebelum kami kembali ke asrama masing-masing, ngobrol-ngobrol. Lalu saya coba tanya, apakah pernah lihat gimana gitu. Lalu semua kami tim itu mengatakan bahwa semua bermimpi, mimpinya sama dengan apa yang saya lihat itu. Wah, dalam mimpi kan luar biasa, menarik. Wow. jarang terjadi. Lalu mengenai yang mengusir roh ya, kita tahu bahwa kita hanyalah alat ya. Ya juga alami itu, dan ini ada pengalaman pertama, ada pengalaman kedua, ada pengalaman ketiga. Ya tipikalnya sama ya. Jadi ini orang wanita, kita ada berapa orang, tapi kok kita kalah? Kan nggak masuk akal ya. Jadi ada kekuatan mungkin yang dalam diri ya, kita nggak tahu ya. Tapi ya begitu, ya sampai saya lemas sendiri ya. Aduh, lemas sekali, capek saya rasa ya. Jadi pas pulang pun capek sekali ya. Seperti gimana gitu ya, beban luar biasa ya. Capek dan itu lama, ada mungkin berapa jam. Wow, luar biasa. Tapi ya di situ kita di-challenge bahwa kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Ya barangkali itu ya. Jadi dua itu. Iya, itu kembali lagi itu adalah cara-cara setan ya untuk mentwist pikiran manusia percaya sama hal-hal yang gaib seperti itu. Oke. Ini bukan pelajaran kita, bukan tentang hal yang gaib. Kalau mau tahu tetap bersama-sama dengan kami. Pelajaran ke-8 dengan judul Melihat yang Tak Terlihat. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 27. Dengan iman, ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Pendeta Yosef boleh berdoa? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih telah memberikan waktu yang begitu baik buat kami untuk berdiskusi Sekolah Sahabat dalam program Diskusi Sekolah Sahabat Dewasa Hope Channel Indonesia. Biarlah semua yang diutarakan, pertanyaan-pertanyaan yang diulas, itu bisa menjadi perbekalan buat kami, khususnya buat pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Agar ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan suluh bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran pekan lalu, bagi saudara-saudara, teman-teman yang memiliki buku Sekolah Sahabat, ada sebuah challenge di pelajaran hari Selasa yang judulnya Hadirat Bapa. Dikatakan di situ selama beberapa hari ke depan, cobalah sebuah eksperimen.
Setiap saat yang memungkinkan, cobalah untuk mengingat diri sendiri bahwa Allah alam semesta cukup dekat dengan Anda untuk memegang tangan Anda dan secara pribadi menjanjikan Anda pertolongan. Catat bagaimana hal ini mengubah cara hidup Anda. Bersiaplah untuk membahas pengalaman Anda di diskusi pada hari Sabat selanjutnya. Nah, saya tidak tahu berapa orang yang mungkin melakukan challenge ini atau tantangan ini, melakukan eksperimen untuk merasakan atau berpikir bahwa Tuhan cukup dekat dan selalu memegang tangannya. Tapi ini yang kita pelajari pekan ini. Melihat yang tidak terlihat. Bagaimana kita bisa merasakan hadirat Bapa, hadirat Allah bersama-sama dengan kita, memegang tangan kita. Dari teman-teman dulu, sepanjang pelajaran pekan ini, apa yang bisa dibagikan? Ya, kalau dari saya sih, ini seperti kayak dulu zaman saya tuh ada What Would Jesus Do, ya, gelang-gelangan yang sering dipakai kan untuk percaya ya apa sih yang bisa Tuhan buat saya gitu kan dalam kehidupan saya. Ya, tapi ternyata itu nggak seperti itu, jauh daripada sebuah gelang, mungkin jauh juga dari sebuah benda-benda yang dikeramatkan untuk melihat seberapa besar Tuhan itu. Jadi kita akan melihat, kadang-kadang kita itu harus melihat, apalagi saya orangnya visual. Untuk mendeskripsikan sesuatu, ya saya harus lihat dulu, apa sih? Gitu kan. Kalau enggak, ya nggak bisa saya deskripsikan. Jadi kita akan melihat bahwa sesuatu yang tidak kita lihat, tapi bisa bukan hanya sekedar perasaan, nih rasa-rasanya gitu kan, bukan hanya sekedar perasaan, tapi bisa diceritakan bahwa ini nyata. Nah, itu kurang lebih itulah pelajaran Sekolah Sabat ini, dan makna aplikasinya adalah bagaimana itu bisa saya ceritakan buat orang lain. Oke, Pendeta Yosef? Saya melihat di pelajaran Sekolah Sabat kita ini lebih kepada bagaimana untuk mematangkan iman. Jadi kalau tadi kan kita sempat ngobrol nih di balik layar ya, BTS. Saya sebut ini sebagai seven sense ya, atau indera ketujuh gitu kan. Dalam mitologi kuno itu indera ketujuh itu adalah membangkitkan zat ilahi dalam tubuh. Nah, ini ada pemahaman dari teman-teman kita yang lain ya. Ada yang katakan indera keenam kan, indera keenam itu kayak cenayang gitu, tahu apa yang akan terjadi dan lain-lain sebagainya. Nah, indera ketujuh itu lebih lagi dari itu gitu, naik level. Mungkin mereka belajar Alkitab juga kali ya. Saya melihat sepertinya ada pelajaran-pelajaran Alkitab yang diserap, yang akhirnya dikemas dan dibuatlah sedemikian rupa, tergantung kepercayaan orang kan. Tapi saya yakin sumber iman kan satu, Tuhan, Allah. Allah kan hanya satu. Seperti Paulus katakan, ilah-ilah itu sebetulnya hanya bentuk ungkapan manusia bagaimana untuk mendeskripsikan dia, gitu. Jadi ada teman kita dari agama A misalnya, agama B, agama C, dia punya gambaran-gambaran ilah, tapi sebetulnya tujuannya satu kan, untuk menggambarkan siapa itu Allah. Hanya agama-agama ini tidak semua sempurna dalam menggambarkan karakter Allah itu. Ya kan, channelnya Tuhan itu lebih bisa dirasakan melalui Alkitab, melalui orang-orang yang langsung bertemu dengan dia, seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan dalam pelajaran kita ini Musa. Jadi saya melihat iman, atau yang disebut sebagai seven sense tadi, indera ketujuh itu, ini hal yang susah, pendeta. Apalagi untuk orang yang seperti saya. Saya itu orangnya nggak percayaan. Tadi kan saya sudah bilang kan di awal ya. Contoh nih, kita punya income sekian, ya kan? Aduh, kalau pikiran matematika, nggak mungkin lah saya bisa makan, bisa sekolah sampai S1, sarjana, atau mungkin mengambil master, doktor, ya. Nggak mungkin lah, logika aja nih. Tapi saya lihat banyak pendeta-pendeta yang tahu lah saya pendapatannya berapa, tapi anak-anaknya dokter, anak-anaknya sekolah di universitas ternama gitu kan. Jadi orang-orang yang hebat, punya pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya. Saya pikir
disitulah terjadi kebingungan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Bahwa iman yang sejati itu muncul karena hubungan yang langsung dengan Sang Pencipta. Jadi nggak lagi seperti yang tadi kan agama A, agama B, dia punya patung seperti ini, dia punya gambaran Allah seperti ini. Tapi ini masih banyak yang tidak sempurna gitu. Kalau agama yang satu ini, yang langsung betul-betul dari Tuhan gitu ya, koneksinya, kita tanpa wujud visual, tapi dalam dimensi yang realitas. Karakter Allah, wujud Allah itu langsung nyata gitu loh. Bisa dirasakan dan bisa dipraktekkan. Salah satunya apa? Yang tadi, di hari Minggu dan di hari Senin, kita nanti bisa kita pelajari ya, tapi secara sederhana saya mau katakan di sini adalah bagaimana Allah itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang tidak memiliki keraguan, Allah yang akan melakukan segala sesuatunya itu dengan baik dan selalu akan menyertai kita. Ya, itu Kak Yola kalau dari saya. Penasaran dengan pelajaran kita pekan ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Mungkin dari pendeta ada yang mau disampaikan. Ya, kalau bagi saya yang kita sedang ulas ini ya, yang tak terlihat ini adalah untuk memastikan kepada kita bahwa kita jangan sampai terlalu picik dalam menyatakan bahwa segala sesuatu yang tak terlihat itu tidak nyata. Ya. Karena ada banyak hal yang tidak terlihat, tapi itu exist, itu ada. Bahkan eksistensinya itu sangat krusial untuk kebutuhan hidup, bukan? Ya, seperti ya, jadi ingat jadinya Airbender, Avatar lagi. Sambat lalu benar. Jadi sesuatu yang seperti itu ya. Dan saya mendapatkan perkataan Yesus ini sangat tegas ya ketika menyatakan mana yang lebih berbahagia ketika dia berbicara kepada Thomas. Yang saintifik adalah orang yang hanya bisa menerima argumen atau menerima cerita kalau itu bisa dilihat. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29 Yesus katakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Titik. Lalu dia katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan rata-rata kita ya sama ya. Pastor Joseph juga sudah katakan itu ya. Jadi ya kita tipikalnya begitu. Saya juga adalah orang visual ya. Jadi kita adalah orang yang berdasarkan fakta ya. Jadi ini yang terlihat oke ya. Tapi ya pekabaran pada pekan ini memberitahukan kita sesuatu ya. Jadi ini timely ya. Timely message ini bagi kita ya, bagi orang-orang yang hidup di zaman yang modern ya, yang serba harus ada pembuktian ya. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, kelimpahan Bapa kita. Saya tertarik dengan kalimat pertama. Jika Allah benar-benar mengasihi saya, dia pasti akan melakukan isi sendiri untuk saya. Kadang-kadang kita tergoda untuk berpikir seperti itu. Apa yang saya doakan, Tuhan saya pikir ini baik buat saya. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih? Atau kenapa Tuhan masih suruh saya tunggu? Atau bahkan yang kedua di sini, kita mungkin meragukan kebaikan Allah karena pengalaman kita bertentangan dengan apa yang kita yakini. Jadi kayak mungkin kita sudah setia, kita baca dalam Alkitab janji Tuhan, kalau kamu setia, kalau kamu menurut, kalau kamu ini, kamu akan diberkati, kamu akan diberikan kesehatan, kesembuhan. Tetapi kok pengalamannya berbeda. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita meragukan kasih Tuhan itu. Pertanyaan, apa yang kira-kira bisa teman-teman bagikan ke pemirsa sekalian?
agar kita tetap percaya walaupun kita tidak bisa melihat seperti apa. Ya, cawan itu ya, cawan yang sedang kita lalui ini kita nggak bisa lihat kita di dalam kondisi yang seperti apa dan ujungnya seperti apa, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat itu. Ya kalau dari aku sih ya, kita harus lihat polanya kali ya. Pola Tuhan itu seperti apa sih dalam hidup kita? Kan jikalau engkau mengasihiku, engkau akan menuruti perintahku. Jika engkau begini, maka begitu. Berbahagialah orang tidak melihat karena begini. Jadi kalau kita mau lihat ya, Allah itu sebetulnya punya pola. Ini dari sisi mata orang accounting ya. Kalau orang accounting mau prediksi bahwa tahun depan kemungkinan kita akan rugi, bisnis akan tumbuh dan sebagainya, itu kita lihat polanya. Jadi kita harus lihat polanya kita itu seperti apa. Pola yang kita lihat tuh pola apa. Kalau kita lihat polanya yang baik, maka kita akan bilang Allah itu baik sama saya. Kalau polanya yang kita lihat yang buruk, ya jangan bilang Allah buruk sama saya, tapi harus lihat justru kita ini buruk gak buat Allah. Nah mungkin seperti itu cara kita melihat yang nggak kelihatan ini. Karena sekalipun kita nggak melihat sesuatu yang nggak kelihatan, pasti yang kelihatan di depan mata kita itu ada polanya. Kehidupan ini ada polanya, karena udah ada siklusnya. Lahir, anak-anak, muda, dewasa, tua, beristirahat. Itu ada satu pola yang Tuhan yang sudah terjadi dan Tuhan ada di dalamnya karena dosa, karena kita harus meninggal sampai nanti dia datang lagi. Itu satu pola. Nah, ketika kita menjalani pola-pola itu, kita mau lihatnya kemana nih? Kita mau lihat pada diri kita atau kita mau lihatnya pada Tuhan? Mungkin itu Pak Pendeta. Nah mungkin Pendeta lebih dalam lagi nih. Nah kalau kita hubungkan dengan ayat Yohanes 14 ayat 14 Pendeta. Jika kamu minta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tetapi mungkin tidak semua yang kita sudah minta, terus kita minta dalam nama Yesus juga, tapi jodoh contohnya gitu ya. Kok belum ada? Gimana Pendeta Yosef waktu masih bergumul mendapatkan jodoh gimana? Coba diceritakan. Ya mungkin itu salah satunya. Jadi gak enak nih cerita tentang jodoh. Tapi kalau saya generalisasikan lah ya pengalaman saya ini ya. Ini tentu Yohanes 14 ayat 14 ini punya konteks tersendiri. Ya. Namun mintalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kasih kan gitu ya, yang berhubungan dengan pelayanan. Jadi apakah jodoh itu adalah kebutuhanmu dalam pelayanan, dalam kasih? Ya kalau saya pengen jodoh hanya untuk karena teman-teman saya udah pada nikah, nah itu perlu kamu pertanyakan, Tuhan ngomong begitu ke kita kan. Kalau misalnya kita pengen jodoh karena orang tua tetangga ngomongin terus gitu kan, ngejulitin mulu, ya itu kita harus pikir-pikir dulu gitu, ini kebutuhan saya nggak sih, ini sesuatu yang benar-benar saya cari atau tidak gitu ya. Ya, ini ada pakarnya sih, saya nggak mau terlalu panjang. Dulu belum butuh-butuh banget, terus begitu rasa butuh dikasih ya? Bukan, saya berpikir begini, apakah saya terburu-buru mencarinya? Gitu. Karena kan saya pendeta. Di jemaat setiap melawat, Pak Pendeta mana ya calonnya? Itu kan kata orang loh. Kata orang, habis khotbah, mana nih calonnya? Terus disentil-sentil saya kan. Kesel juga nih. Tapi saya berpikir begini, saya jangan sampai terburu-buru. Ya, jadi harus matang kita dalam segala sesuatu kan, harus bisa berpikir, harus bisa saya reasoning kenapa saya mengambil tindakan ini. Nah gitu, makanya ketika kamu yakin kata Tuhan kan, yakin. Jadi yakin itu unshakable. Dia itu nggak bisa goyang gitu. Kita udah yakin betul. Kak Yola pilih profesi apa, terus orang mau ngejulitin nih, orang gibahin. Ngapain sih ambil itu, toh yang ini lebih banyak duitnya gitu kan, yang ini bisa lebih menghasilkan. Tapi Kak Yola nggak goyang kan dengan pilihan itu kan. Ya itu artinya udah dipertimbangkan dengan cara matang, dengan seksama, dan tentu melibatkan siapa?
Yesus Tuhan kita. Itu kalau dari saya. Oke, kita langsung ke pakarnya saja ya. Langsung ke pakarnya. Silakan nih pakarnya. Biar lebih jelas. Jadi menarik untuk melihat berbagai terjemahan ketika kita baca Yohanes 14:14 dan tadi langsung sudah dapat itu jawabannya oleh Yola ya. Iya. Bahasa Indonesia menyatakan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Kalau yang dipakai oleh New King James justru dia pakai begini, if you ask anything. Anything ini maksudnya anything. Iya. Whatever it is, anything. Apa saja. Lalu Yola tadi sempat bilang ya, ternyata nggak juga gitu ya. Bahasa Indonesia lebih bagus terjemahannya. Karena memang yang dipakai adalah kata ti atau tis ya, something certain one. Jadi memang sesuatu tertentu, hal tertentu. Jadi bukan sembarangan apa saja yang terlintas dalam kepala. Tidak. Nah itulah makanya dalam berhubungan dengan Tuhan ini kan kita semakin dewasa dalam meminta, bukan? Ya kan? Contoh, anak kecil dengan anak sudah dewasa. Kan semakin dewasa dia semakin sedikit permintaannya kan? Jadi kalau kita semakin banyak permintaan kepada orang tua ya, kita bicara orang tua ini, berarti anak-anak kita. Ya oke, keinginan orang dewasa lebih banyak daripada anak-anak, betul? Betul. Tapi meminta kepada orang tua, dia kan katakan, oh ini nggak bagian bapak saya, ini nggak bagian mama saya, enggak. Saya minta ini pasti tidaklah gitu ya. Udah malu kita minta. Ya sama seperti anak saya. Dia pintar, kalau dia mau minta yang ini, dia akan minta kepada mamanya dulu. Karena kalau kepada bapaknya nggak ngerti. Atau dia akan minta kepada saya, karena dia tahu bahwa mamanya tidak terlalu aware soal itu. Jadi dia tahu kepada siapa. Itu artinya anak saya makin dewasa. Kenal dia siapa orang tuanya. Tapi banyak yang para penyembah ini kan aneh ya. Katanya, dekat ya penyembah sejati katanya. Tapi nggak ngerti apa yang ada dalam hati Tuhan. Pendeta, sorry saya potong. Apakah ini beda konteks dengan iman seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya yang merasa ya dia bergantung sepenuhnya sama orang tuanya? Iya, dengan pengertian kan kepercayaan. Kita bicara kepercayaan di sini, faith ya. Tapi kan mengenai meminta, ask anything. Dan yang dikutip adalah ini cerita apa namanya? Konteks praktis. Ini diskurs yang kita bicarakan ini Yohanes 14 adalah farewell speech dari Yesus. Janganlah kamu gelisah, hatimu jangan biarkan gelisah. Aku mau pergi nih, tapi aku nanti akan balik lagi gitu kan. Nah, lalu dikatakan ini, karena semua yang diminta mereka aneh-aneh. Tunjukkan kepada Bapa. Kata si siapa itu yang bilang si Nathanael atau siapa? Tunjukkan kami kepada Bapa. Itu kan permintaan. Iya. Lalu apa kata Yesus? Luar biasa kamu ya. Sudah berapa lama kita masa nanya lagi itu? Berarti Yesus sedang mengatakan, aku celah kau punya apa? Permintaan. Yang menarik ibunya Yohanes ya, pendeta ya. Kalau bisa anak saya jadi tangan kanan lah. Dan apa kata Yesus? Kau nggak mengerti apa yang kau minta kan? Iya betul. That's the problem. Artinya gini, kita harus dewasa dalam rohani. Kita tahu apa yang kita mau minta pada Tuhan. Bukan dalam arti begini, sedikit-sedikit kita bilang, saya mau minta Tuhan, saya ini lagi sakit sekarang, saya mau minta sembuh. Lalu kita bilang, aduh, tapi dewasa dong saya, jangan minta ini ke dokter aja. Jangan pula begitu ya kan? Enggak, itu namanya, artinya itu namanya meremehkan Tuhan. Ingat, Tuhan itu simple matter, itu matters kepada Tuhan. Ya, jadi jangan anggap ada sesuatu yang sepele lalu kita khawatir. Kalau itu sudah mengkhawatirkan kepada kita, itu berarti penting bagi Tuhan. Betul. Kan gitu. Tetapi harus pintar, harus cerdas gitu ya. Karena apa? Hubungan tadi. Hubungan itu akan membuat kita lebih dewasa dalam meminta. Ya. Oke. Luar biasa. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Sebenarnya waktunya masih ada tapi sangat terbatas. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah Kuasa Kebangkitan. Apa hubungannya dengan pelajaran pekan ini, pendeta? Ya, kita tentu saja tahu bahwa banyak kali manusia hidup di permukaan bumi ini. 7 miliar atau udah berapa sekarang? Lalu masing-masing kita mempunyai keimanan yang berbeda. Katakanlah ada berapa agama besar ya di dunia ini.
masing-masing dengan kepercayaan yang berbeda. Ada persamaan, tapi ada banyak juga perbedaannya. Nah, untuk melihat jalan kepada keselamatan saja sudah berbeda. Ya kan begitu. Iya. Ditambah lagi dengan ini, power of resurrection. Karena Yesus itu bangkit adalah untuk menjamin kebangkitan atau keselamatan kita nanti. Nah, kita orang Kristen aja banyak sekali masih berpikir, bagi orang yang sedang dalam pergumulan dengan iman, tentu saja akan tiba pada poin di mana dia akan katakan, lalu hubungannya dengan saya apa ya? Oke, Alkitab ceritakan begini dan begitu, bahwa Yesus bangkit itu kemudian membuktikan ya, artinya memberikan jaminan bahwa engkau akan dibangkitkan. Iya, lalu apa gitu? Kita tidak dapat artinya personal touch dengan itu ya. Nah, itu yang jadi problem, dan itu invisible. Kita tidak tahu apa efeknya, kan begitu. Sampai pada ketika kita kemudian menyadari bahwa ini perlu diperjuangkan. Dengan pengertian kita harus dekat kepada orang yang disebutkan sudah dibangkitkan itu, sudah bangkit itu. Sehingga kita melihat efeknya. Karena sekali lagi kan ini mujizat yang terjadi dalam diri kita, bukan? Pertobatan kan mujizat terbesar sebenarnya. Jadi ketika kita tidak paham, maka mari belajar, mari buka hati agar kemudian bisa datang kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit, yang sekarang lagi lihat-lihat kita dari sorga, ya kan begitu. Dia lagi lihat-lihat kita ini. Nah, untuk kita boleh diubahkan, ya kan begitu. Ini masalahnya soal tidak paham saja, lalu so what gitu ya, seperti gitu ya. So what? That's the problem about this one. Oke. Terima kasih pendeta. Nah, kalau kita kembali lagi membahas mengenai melihat yang tidak terlihat gitu ya. Untuk percaya, untuk punya iman sama sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti, untuk walaupun kita tidak lihat tapi kita tetap percaya, dan untuk membawa semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena ada ilustrasi, kita seperti seorang anak yang mainannya rusak, dia kasih kepada orang tuanya, tapi dia pegang terus sampai orang tuanya nggak bisa ambil dan benerin gitu, karena dia pegang terus. Nah, seperti itu mungkin ilustrasi atau gambaran kita atau manusia yang kita berdoa sama Tuhan, kita punya masalah, tapi kita pegang terus masalahnya. Di ayat 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Kata serahkanlah di pelajaran hari Rabu dikatakan berarti membuang, memberikan. Jadi saya anggapannya kayak kalau saya sedang mengalami masalah atau sedang mengalami penderitaan atau ujian atau apa, ini ya ada di tangan saya, terus saya buang aja gitu. Ini Tuhan, ambil gitu, ya kan? Mungkin lebih mudah memikir atau lebih gampang berpikir seperti itu, tapi di satu sisi pelajaran 2 pekan lalu kita belajar mengenai berjuang dengan sekuat tenaga. Kita harus walaupun apapun yang kita sedang hadapi saat ini, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap setia. Ya, sama sih, setia walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau dari teman-teman ada tanggapan nggak mengenai kedua hal ini? Kok kayaknya berbeda gitu, kita harus serahkan, tapi kita juga disuruh untuk berjuang dengan sekuat tenaga. Iya, jadi kalau dari aku sih ya, aku teringat masa kecilku dengan bawa buku yang berat-berat kan. Bawa buku, dan dulu kan belum ada tas koper tuh. Dulu kan bawa buku. Tapi aku selalu ingat bahwa orang tuaku itu ya panggul tasnya, tapi dia pegang dari atas supaya nggak terlalu berat sampai di kelas. Jadi Tuhan itu menurut saya seperti itu mungkin ya ilustrasinya, bahwa ya kekhawatiran dan segala macamnya itu ya ada di situ. Carry it, bawa itu. Tapi jangan khawatir, saya ada selalu sama kamu. Jadi orang tua saya takut bahwa bakalan sakitlah pundaknya, bakalan inilah itulah. Jadi yang harusnya saya yang khawatir untuk jalan ke kelas dengan buku yang berat, orang tua saya yang khawatir. Jadi harusnya saya yang khawatir dengan hidup saya, biarkan aja Tuhan yang atur mau bagaimana. Dia yang tahu gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi orang tua saya bilang ya, jangan takut, papa akan bawa. Jadi saya tetap panggul tas itu, tapi dia bawa. Kita tetap panggul masalah kita tetap bawa kekhawatiran kita, tapi itu akan terasa ringan.
Jadi jangan khawatirnya bukan khawatir pada diri sendiri, tapi ya udah Tuhan akan bantu, akan meringankan kekhawatiran itu. Bahkan Paulus bilang stop, jangan khawatir lagi, stop, jalani saja gitu. Karena akan pasti dipelihara. Kurang lebih seperti itu, Yola. Oke, Natasha. Jadi saya tertarik ya, dibilang Bang Marolop bawa tas dengan buku banyak-banyak. Saya juga waktu sekolah bawa tas itu penuh selalu, karena saya nggak pernah nyusun roster. Jadi saya bawa Semua di buku. bawah ya. Kirain ditaruh di laci. Oke, tadi pertanyaan Kak Yola bagus sekali. Dan saya langsung teringat dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebetulnya dua kalimat ini juga agak menarik saya pikir-pikirkan. Kenapa? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat ini kan sudah menjadi pencobaan buat kita. Berarti satu kalimat ini seperti tidak terjawab, kalimat berikutnya, ya ini gimana dong, ya kan? Saya jadi berpikir kembali, apakah saya yang tidak mengerti atau Tuhan yang iseng gitu ya? Dan Tuhan kan nggak mungkin iseng, Tuhan nggak mungkin main-main dengan kita kan? Ya, jadi Allah itu bukan Allah yang seperti itu. Jadi saya simpulkan kita yang nggak ngerti, gitu. Sama seperti ketika murid-murid bahkan sebelum Yesus naik ke surga, mereka berkata kan di satu Kisah Para Rasul 1 ayat 4-7, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan Israel? Karena mereka pahamnya Mesias itu memang seorang raja. Ya bagaimana dia mau jadi raja kalau kerajaannya nggak pulih, kan begitu. Sama seperti kita sekarang Bible study, kita mungkin udah pelajari, kita lihat nubuatan, kita hafal, tapi pemahaman kita mungkin saja masih salah, keliru. Ya, jadi di situ pentingnya yang namanya dua kalimat Tuhan Yesus tadi. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, kalau ada masalah, bantulah kami. Selesaikanlah masalah ini Tuhan. Tapi kalau bisa Tuhan, janganlah ada masalah. Nah, ini ekspresi manusiawi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan itu adalah hal yang wajar. Ya. Tuhan pun bergerak secara kita kan. Dia membawakan dirinya kepada kita, bukan kita kepada dia. Sehingga ekspresi-ekspresi yang timbul dalam doa Bapa kami itu sering sekali sebetulnya perasaan manusia yang ditekankan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebetulnya itu ekspresi gimana saya harus berjuang, harus menyelesaikan masalah saya, ya kan? Sebelum saya pengen masalah saya diselesaikan oleh Tuhan, gitu. Jadi tetap tidak ada yang namanya lepas dari tanggung jawab. Kita ini perlu namanya tanggung jawab. Dan Tuhan tekankan itu dalam setiap pergumulan kita, bahwa pergumulanmu itu bukan dilalui dengan denial atau menghindari. Kita bukan kayak kabur gitu ya. Jangan sekali-sekali kabur dari masalah. Tapi hadapi dan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau bisa sih jangan ada pencobaan. Tapi kalau ada pencobaan, lepaskanlah saya dari pencobaan itu. Kasih jalan keluar. Nah, kira-kira itu mungkin jawaban yang saya sendiri pun sebetulnya masih belajar untuk memahami. Tapi biarlah kita secara sederhana, dalam pemahaman kita yang sederhana, kita coba untuk memahami seperti itu ya, untuk hal ini. Thank you, Pendeta Esther. Pastor? Kalau dilihat dari ayat yang ke-7 ini ya, dia katakan serahkanlah segala tapi begini ya, jangan lupa bahwa ini bukan titik. Di ayat 6 itu bukan titik lalu dimulai kalimat baru di ayat 7. Ini nyambung sebenarnya. Ini satu kalimat yang panjang ini ya. Lalu kemudian berhati-hati juga untuk melihat kata serahkanlah ini. Ini Ini bukan
kata perintah. Di bahasa Indonesia kata perintah. Di bahasa Inggris juga bilang itu perintah ya. Bagaimana yang terjemahannya? Saya tidak ada terjemahan di sini ya. Tapi by casting all your cares. itu lebih baik ya, karena ini dalam bentuk participle sebenarnya. Jadi dia sudah ada main verbnya sebelumnya, tapi dimainkan participle. Jadi seperti begini, sementara ini berjalan terjadi, jadi menyerahkan. Nah sekarang kita pakai dulu kata kerja ini, serahkanlah. Nah menariknya kata serahkanlah ini konsepnya datang dari mirip-mirip dengan melemparkan jala. Atau kalau mau dibikin juga melemparkan sauh. Nah, kurang sempurna dalam memberikan ilustrasi, tapi oke lah kita pakai dengan gambaran ini. Ketika orang buang sauh, apakah kemudian sauh itu terlepas dari kapal? Tidak. Karena ada tali yang mengikatkan begitu. Nah, sama juga seperti kemudian buang jala ya. Itu jala dibuang untuk apa? Untuk dapat gain. Ya, ada yang sesuatu yang mau diharapkan, bukan? Betul. Nah, sama seperti itu. Jadi dan ketika kita bicara itu dalam konteks kita manusia, saya serahkanlah kekhawatiran saya. Ini bukan bicara tentang saya serahkan di mana saja, letakkan di mana saja. Enggak, tapi harus ke oknum tertentu. Karena kalau sembarang lepas, ini bahaya. Sama seperti katakan, jangan buang dosa di tempat yang ada alamatnya mengarah ke kita. Nanti dosa itu balik lagi. Kan begitu. Nah, serahkan itu pada Tuhan karena dia bisa cut off. Itu lepas dari kita, kan begitu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya serahkanlah kekhawatiran itu atau lemparkanlah, kecuali gitu ya. Tebarkanlah. Susah juga bilang tebarkannya karena agak unik ini kata kerjanya ya yang dipakai. Jadi itu seolah mengatakan ya kita yang menyerahkan diri. Jadi kita itulah yang diserahkan. Jadi bukan hanya beban itu, tidak. Kitanya juga di situ. Jadi artinya tidak putus sambungan itu, putus hubungan, tidak. Tapi kita ada padanya. Jadi jangan orang ada dengan semena-mena seperti buang sampah begitu ya. Lalu tidak ada hubungan. Emang ada hubungan kita dengan tong sampah misalnya? Mau berdekatan dengan tong sampah? Kan tidak. Jadi jangan anggap ini pernyataan sedang mengatakan bahwa Tuhan kita jadi seperti tong sampah. Kita bilang, enggak. Kita tetap ada kaitannya dengan dia. Jadi bukan buang asal sembarang buang seperti buang sampah, tidak. Tapi sepertinya sedang menyerahkan diri kitanya sebenarnya. Karena kekhawatiran itu kan kita, itu lazim tuh. Khawatir, terlalu banyak anxiety, segala macam ya. Worry too much. Kebanyakan nge-scroll Insta story itu. Ya. Kebanyakan ngeliatin orang soalnya. Luar biasa kan. Tapi Tuhan bilang, lemparkan itu semua. Tapi terkoneksi tetap. Kembali lagi ke hubungan. Jadi kita nggak bisa sembarangan bilang, oke itu lepas, bye-bye. No, nggak bisa. Dan butuh relationship untuk tahu melempar, bukan? Karena kan hidup kita ini kan worry. Ya. Sementara saya ngomong begini, saya sedang khawatir. Hidup itu. Jadi hidup itu khawatir. Ya kalau nggak khawatir, nggak hidup katanya. Ya. Kali-kali salah bicara ya, salah bicara gitu. Tapi ya lu kan Des. Saya harus sampaikan diri saya kepada Tuhan. Iya betul. Kan begitu. Tetap itu yang jadi apa. Tapi bagaimana saya serah kalau saya tidak kenal kan. Kalau tidak kenal berarti saya akan buat Tuhan kita itu tidak seperti dia ya. Tapi seperti itu yang tempat sampah jadinya. No connection at all. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Waktunya sudah sangat singkat sekali. Tapi boleh kesimpulan Pendeta bagaimana kita untuk tetap setia di saat Allah tidak dapat dilihat. Saya ingin sampaikan berespon terhadap permintaan pertanyaan itu dengan satu lagu ya. Turn your eyes upon Jesus. Emang kau lihat Yesus? Enggak. Tapi saya lihat dengan iman. Kan kita ini diminta ya itu saja saya lihat. Jadi turn your eyes upon Jesus. Dan kita sebut dalam nama Yesus saya berdoakan. Dalam namanya, berarti orangnya ada dong? Ada. Namanya aja ada. Jadi kita ini adalah sesuatu yang paling lazim saya sampaikan ya. Urusan iman itu sesuatu yang lazim, yang relevan dalam hidup kita, termasuk orang logik ya. Ya toh? Iya, betul. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita berani mempercayakan diri kita untuk menumpang pesawat padahal kita nggak kenal
ini orang Batak atau orang apa ini papanya pilotnya kan? Gimana? Ini urusan dengan Tuhan. Kita juga nggak lihat kan? Emang pernah lihat pilotnya? Saya Apalagi kita sering, yang sering terlambat ya. Iya. Pilot udah masuk, kita masih kita nggak tahu kan? Yang kita lihat pramugari, ya kan? Iya. Dengan apa namanya, dengan cara dia mendemonstrasikan keselamatan. Kan? Jadi itu relevan sekali. Baru serahkan anak ke sekolah yang kita nggak tahu entah siapa itu. gurunya ya, Gurunya siapa ya? Percaya. nggak pernah kita lihat. Jadi banyak yang kita nggak bisa lihat, tapi kita harus yakini. Apalagi Yesus Kristus, Iya. ya, yang dulu dilihat ya pada Betul. zaman dia berinkarnasi, tapi sekarang kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa lihat dengan mata iman. Jadi ada mata lain ya dalam istilah tadi. Seven sense. Seven sense. Seven sense. Iman, itulah mata Iman. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Pendeta Yosef dan juga Marolop sudah berdiskusi bersama. Terima kasih. Dengan mata iman, kita terus percaya dan tetap setia kepada Allah di surga. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.